warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah mandi? Ya, dengan sarapan pagi, insya Allah semangat belajar kalian semakin tinggi. Ya anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Ibu Dede Fatur Rahma mengajar kalian pendidikan ilmu pengetahuan alam. Ya anak-anakku sekalian, nah minggu yang lalu kita belajar mengenai objek dan pengamatannya, khususnya penyelidikan IPA, dan pelajaran kali ini masih sama, yaitu bab 1, objek dan pengamatannya. Lebih spesifik lagi adalah membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatannya. Nah, disimak video pembelajaran kali ini sampai selesai ya. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatannya. Salam sehat dan semangat belajar. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur, besaran dan tak dapat diukur atau bukan besaran, membandingkan satuan baku dan tak baku, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran, dan mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional, menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan, serta menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Nah anak-anak, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu, kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Mengukur tanaman jagung, tinggi tubuh kalian, berat badan kalian. Pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya duku? Nah, duku tersebut dapat ditimbang walaupun jumlahnya sangat banyak ya. Jadi bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Paham sampai di sini anak-anakku sekalian yang ibu cintai? Paham ya? Oke, anak-anakku, perhatikan gambar pulpen dan penggaris. Pulpen ibu, misalkan ibu ukur dengan penggaris atau mistar, panjang ballpointnya 15 cm. Yang mana besaran, yang mana satuan? Nah, besaran adalah panjang ballpoint, sedangkan 15 cm, sentimeternya adalah satuan. Oke, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka, contoh panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Satuan, segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran, contoh tinggi badan Aldi 110 cm. Nah, satuannya adalah sentimeter. Nah, selain tinggi badan, panjang meja juga bisa. Setiap anak memiliki berbeda-beda ya. Oke, jenis-jenis besaran ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, ini adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, nama besaran ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan internasional adalah meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol.
Oke. Selanjutnya adalah besaran turunan. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Nah, biasanya ibu menyingkatnya dengan kepegalufomateu. Nada mo atau moda ya. Oke, anak-anak sekalian. Nah, ini adalah alat ukur panjang. Ada mistar, rolmeter, jangka sorong, dan mikrometer. Lihat gambarnya ya. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini alat ukur massa, neraca ohas digital, neraca ohas 2 lengan, neraca ohas 3 lengan, dan neraca ohas 4 lengan. Lihat gambarnya ya dengan teliti. Oke, selanjutnya ini alat ukur suhu. Apabila tubuh kamu lagi kurang sehat, panas, bisa menggunakan alat suhu itu, termometer. Kemudian alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada jam, ada stopwatch. Nah, alat mana yang lebih teliti untuk diukur? Oke, ini alat ukur massa dan berat. Nah, neraca lengan untuk mengukur massa benda dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan baku adalah satuan yang standarnya telah disepakati secara sistem internasional. Contoh, meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Satuan tidak baku adalah satuan yang standarnya tidak sama, tidak berlaku secara sistem internasional. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu sistem internasional? Sistem internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Nah, kegunaannya adalah agar pada setiap pengukuran yang dilakukan menggunakan standar internasional, menghasilkan nilai yang sama atau kesamaan nilai dan tetap sehingga tidak akan terjadi perbedaan di dalam pengukuran. Nah, seluruh negara menggunakan sistem internasional. Syaratnya adalah satuan harus bersifat internasional, satuan harus bernilai tetap, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, satuan tidak baku, ibu ulangi lagi, panjang contohnya jengkal, hasta, dan depa, berat misalnya jumlah batu, kemudian jumlah buah, dan kelereng. Oke, ini adalah konversi satuan dalam satuan internasional. Ada kilometer, ya ini adalah ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Itu adalah satuan panjang. Kalau satuan massa ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, kemudian ada waktu. Hubungan satuan waktu 1 menit berapa detik? Nah, pastinya 60 detik ya anak-anak. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. 1 minggu 7 hari dan 1 bulan 30 hari. Oke anak-anak, evaluasi ya kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di WhatsApp ibu. Pertama, apakah yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan? Kedua, sebutkan apa saja besaran pokok, tulis dalam bentuk tabel ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.